Halo semuanya, selamat datang di video Linux dasar. Kembali lagi dengan saya Lukman. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang shell. Apa itu shell? Jika berbicara tentang command line, sebenarnya hal ini merujuk pada shell. Jadi shell adalah program yang kita ketikkan melalui keyboard untuk kemudian dieksekusi oleh sistem operasi. Hampir semua distro Linux itu menyediakan program shell dari GNU yang disebut dengan bash, di mana bash adalah kependekan dari Bourne Again Shell. Bash adalah pengganti dari shell atau disingkat dengan SH. Program Unix shell sendiri itu ditulis pertama kali oleh Steve Bourne, makanya ada embel-embel Bourne di dalam istilah bash. Untuk sejarah Linux sebenarnya sangat panjang kalau kita uraikan di sini, tapi saya coba jelaskan secara singkat terbentuknya Linux. Awalnya Richard Stallman memulai proyek GNU pada tahun 1984 dengan target adalah untuk membuat sistem operasi yang bebas, mirip, dan kompatibel dengan Unix. Lalu kenapa nama proyeknya GNU? Karena si Richard ini ingin membedakan sistem operasinya dengan Unix, sehingga dibuatlah istilah GNU's not Unix atau proyek dia bukan Unix. Selanjutnya datanglah Linus Torvald dengan membuat sistem operasi kernel Linux menggunakan Minix, dan dikompil lah Linux dengan GNU C compiler atau GCC milik Richard Stallman. Jadi dikarenakan Linux menggunakan compiler GNU, makanya Linux berada di bawah lisensi GNU GPL agar Linux bisa menggunakan komponen GNU seperti shell, compiler, library, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus menyebut sistem operasi ini dengan Linux atau GNU agar lebih fair karena ada kontribusi dari Linus Torvald beserta para developer Linux di seluruh dunia dan Richard Stallman tentunya. Walaupun kita menggunakan GUI, akan tetapi kita tetap memerlukan program lain yang disebut dengan terminal emulator, di mana terminal emulator ini digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan shell. Di dalam shell prompt terdapat nama user, nama mesin, dan diikuti folder yang sedang diakses. Perlu diketahui jika shell prompt diakhiri dengan tanda pagar, itu artinya kita memiliki hak akses sebagai administrator. Sedangkan kalau shell prompt diikuti tanda $, maka itu berarti kita memiliki hak akses terbatas. Secara default, Ubuntu menggunakan lingkungan grafis desktop dari GNOME, bisa dilihat pada gambar. Terminal emulator adalah emulator yang dibuat oleh GNOME untuk user agar bisa berinteraksi dengan shell. Sebenarnya kalau kita menginstal Ubuntu Server, Ubuntu nggak menyediakan GUI seperti yang terpasang pada PC kita masing-masing, karena itu bisa menambah beban memori atau prosesor. Jika memang dibutuhkan, Ubuntu Server bisa dipasang GUI juga dengan GNOME. GNOME sendiri itu dikembangkan oleh Miguel de Icaza dan Federico Mena. Terakhir, mari kita coba sembarang perintah di terminal. Di sini kita mendapati komen tidak ditemukan, artinya komen yang kita ketikkan tidak tersedia pada program, sehingga tidak ada proses dari Linux. Untuk melihat histori komen sebelumnya, kita bisa menekan tombol panah ke atas di keyboard. Perlu diketahui, copy paste di terminal itu tidak bisa dengan menekan tombol Ctrl+C, Ctrl+V layaknya di Windows. Untuk copy paste di terminal, kita bisa menyorot semua kata yang ingin ditempelkan ke tempat yang lain. Adapun komen lain adalah date, yaitu perintah untuk menampilkan tanggal, cal, yaitu perintah untuk menampilkan kalender, df, disk free, itu untuk menampilkan pemakaian disk pada Linux, free, itu untuk menampilkan pemakaian memori RAM, exit, yaitu perintah untuk keluar dari terminal. Beserta banyak komen-komen lain yang bisa kalian cari untuk dicoba di PC masing-masing. Mungkin itu dulu untuk sesi kali ini, cukup sederhana, tapi ini bisa menambah dasar pengetahuan kita dengan Linux. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan see you next time.